Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah season kedua dari episode pertama Boruto Acquired Era. Di season 1 sebelumnya itu, karena Saruto diselamatkan oleh Boruto membuat jalur mulai berubah. Tak hanya itu saja, Koji merasakan ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Sesuatu sosok yang sangat kuat mulai muncul kembali di era Boruto. Siapakah sosok tersebut? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan suasana desa Konoha yang sangat damai di pagi hari. Terlihat Boruto berada di atas patung kaki ketujuh dan sedang duduk sambil menatap pemandangan. Ketika Boruto terus merenung cukup lama, tiba-tiba Momoshiki menghampirinya sambil berkata, "Apa kau masih memikirkannya?" Boruto membalas, "Tidak juga, aku hanya menghirup udara segar." Dengan raut wajah curiga, Momoshiki berkata kembali, "Koji bilang kalau ada sosok atau sesuatu yang sedang mengawasi. Jika itu memang ada, kau dan Kawaki pasti sudah merasakan keberadaannya. Apa mungkin itu adalah Otsutsuki?" Sambil menoleh ke arah Momoshiki, Boruto membalas, "Tidak mungkin ada Otsutsuki lagi. Aku sudah mengalahkan semuanya. Shibai, Kaigen, dan Dewa Otsutsuki yang lain." Sambil tersenyum, Momoshiki membalas, "Kau benar. Mana mungkin itu akan terjadi lagi. Tapi seandainya mereka muncul kembali, kita akan menghancurkannya dengan kekuatan kita sendiri." Mendengar hal tersebut, Boruto pun tertawa. Melihat Boruto yang tertawa, Momoshiki berkata, "Apa yang lucu?" Boruto membalas, "Tidak, rasanya aneh saja jika kau yang mengatakannya." Tak lama setelah itu, Momoshiki pun melayang di depan Boruto dan melihat ke bawah. Momoshiki berkata, "Di mana Saruto?" Boruto membalas, "Dia di rumah dan sedang bersama Sarada." Dengan wajah heran, Momoshiki berkata, "Bukankah Hokage sangat sibuk? Kenapa dia ada di rumah?" Sambil tiduran di atas patung Hokage, Boruto membalas, "Itu karena zaman sudah berubah. Dunia sekarang benar-benar damai. Jadi Hokage sudah tidak sesibuk yang dulu. Lagi pula aku juga ada di sini jika sesuatu terjadi." Tak lama setelah itu, Boruto langsung melakukan mata jogannya. Lalu Boruto melanjutkan perkataannya, "Karena aku pelindung Hokage dari balik bayangan." Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang berada di rumahnya. Terlihat Sarada sedang menyiapkan minuman ke seseorang. Sarada berkata, "Apakah mau jus jeruk?" Orang itu membalas, "Ya, satu lagi teh saja." Ternyata orang-orang itu adalah Eida dan Daimon. Terlihat Daimon sedang bermain bersama Saruto. Daimon berkata, "Jujur saja aku merasakan kekuatan yang hebat dari anak ini. Apa dia akan menjadi shinobi seperti Boruto?" Mendengar hal tersebut, Sarada membalas, "Shinobi, sudah cukup sampai di era kami saja. Tapi dia bebas menentukan pilihannya ketika sudah waktunya. Tapi aku harap dia tidak menjadi seorang shinobi. Aku tidak ingin melihatnya menderita." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada langsung menghampiri mereka dan langsung memberikan minuman. Terlihat mereka pun meminum yang disediakan oleh Sarada. Eida berkata, "Yah, baguslah. Aku ingin semua hal ini berakhir, tidak ada perang lagi. Mungkin shinobi nanti juga tidak terlalu dibutuhkan lagi. Ngomong-ngomong, di mana Kawaki?" Sarada membalas, "Sepertinya dia sedang sendiri ke suatu tempat. Aku melihatnya tadi pagi." Mendengar hal tersebut, Eida membalas, "Begitu ya?" Sambil tersenyum, Sarada melanjutkan perkataannya, "Bagaimana hubunganmu dengan Kawaki?" Eida membalas, "Seperti biasa Kawaki sangat dingin padaku. Tapi akhir-akhir ini dia mau mengajakku berbicara." Sambil melihat keluar jendela, Eida berkata kembali, "Sedang apa dia sekarang ya?" Adegan pun beralih memperlihatkan tatapan Kawaki yang sangat serius. Ternyata Kawaki sedang bersama Kashin Koji di luar hutan desa Konoha.
Kawaki berkata, "Jawab aku dengan jujur. Kau dan Boruto sengaja merahasiakan ini dariku kan? Kenapa kau merahasiakan surat kematian Saruto?" Koji membalas, "Bukannya aku ingin merahasiakannya. Justru masa depan tidak boleh diketahui oleh semua orang. Jika kami memberitahumu, kau mungkin akan mengubahnya dan buka jalur yang lain. Dan tentu aku tidak ingin hal itu terjadi." Dengan raut wajah yang dingin, Kawaki membalas, "Lalu apa yang terjadi sekarang?" Mendengar hal tersebut, Koji pun terdiam sejenak. Koji berkata, "Aku tidak tahu." Mendengar jawaban Koji, Kawaki pun terkejut sekaligus heran. Terlihat Kawaki menoleh ke arah Koji sambil berkata, "Apa maksudmu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Bukannya teknik Jipomu bisa melihat berbagai jalur masa depan?" Koji membalas, "Aku tidak bisa mendeskripsikan apa yang aku lihat. Seseorang atau sesuatu. Dia sedang mengawasi kita dari kejauhan." Kawaki membalas, "Apa itu Otsutsuki?" Koji kembali berkata, "Aku tidak tahu. Tidak ada tanda-tanda pergerakan dan keberadaannya. Lalu, aku melihat desa-desa yang hancur. Itu saja." Setelah mendengar jawaban Koji, terlihat Kawaki pun melayang di udara dan berkata, "Mungkin Jipomu sudah rusak. Dan satu hal yang bisa kusimpulkan dari percakapan ini." Di sisi lain, Koji pun menoleh ke arah Kawaki. Dengan raut wajahnya yang serius, Kawaki melanjutkan perkataannya, "Sepertinya aku tidak dibutuhkan lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, Kawaki pun pergi. Adegan pun beralih ke Saruto kembali yang sedang bermain bersama Daimon. Terlihat Saruto melemparkan bola ke arah Daimon sambil tertawa. Ketika bola itu ada di udara, Daimon melihat retakan di belakang bola tersebut. Tak sampai di sana, aura cakra Saruto terpancar dengan cepat hingga Daimon pun heran. Ketika dia lengah, bola itu pun mengenai wajah Daimon dan dia pun terjatuh. Melihat kejadian itu, Aida dan Sarada pun terkejut. Aida berkata, "Apa yang terjadi, Daimon?" Sambil memegang kepalanya, Daimon membalas, "Tidak, hanya saja..." Di sisi lain, Sarada langsung menceramai Saruto sambil berkata, "Berhati-hatilah saat bermain Saruto. Jangan sampai kau melukai orang lain." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun tiba ke rumahnya dan mengetuk pintu. Terlihat Boruto pun masuk dan melihat ke arah mereka. Melihat reaksi mereka yang bingung, Boruto berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa wajah kalian begitu?" Aida membalas, "Bukan masalah besar. Hanya Daimon yang terkena bola tepat di wajahnya oleh Saruto." Dengan raut wajah meremehkan, Boruto menatap Daimon dan berkata, "Ternyata kau juga bisa lengah oleh anak kecil ya. Berhati-hatilah. Terkadang yang kau remehkan itu mempunyai hal yang tidak terduga." Daimon membalas, "Seenaknya saja bicara. Aku lengah karena aku melihat sesuatu di..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Mitsuki langsung masuk ke rumah Boruto sambil berkata, "Boruto, Sarada, ada laporan penting. Terjadi insiden di dekat hutan di sebelah timur Konoha." Mendengar hal tersebut, Boruto berkata, "Baik, aku akan segera ke sana. Sarada, jaga Saruto dan yang lain." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki dan Boruto pun berlari menuju lokasi. Di sisi lain, Daimon berkata, "Aku bahkan belum menyelesaikan perkataanku." Adegan pun beralih ke Boruto dan Mitsuki kembali. Sambil berlari, Boruto berkata, "Siapa pelakunya?" Mitsuki membalas, "Aku juga tidak tahu siapa pelakunya. Tapi tim Sensei memberitahu cakranya mirip dengan seseorang yang seharusnya sudah mati." Mendengar hal tersebut, Boruto pun bingung. Boruto berkata, "Cakra yang mirip dengan seseorang yang sudah mati. Apa tim Anbu sudah dikerahkan?" Mitsuki membalas, "Tenang saja. Tim Anbu sudah lebih dulu pergi untuk mengeceknya." Setelah cukup lama, akhirnya mereka sampai ke lokasi tujuan. Terlihat mereka pun terkejut karena melihat banyak para Anbu dan shinobi Konoha yang terkapar di tanah. Dengan raut wajah yang heran, Boruto berkata, "Apa yang terjadi?" Di sisi lain, Mitsuki langsung mencek keadaan mereka. Setelah dicek, Mitsuki berkata, "Mustahil. Mereka semua sudah dibunuh." Mendengar kejadian itu, Boruto membalas, "Bahkan para Anbu bisa dikalahkan. Siapa dia sebenarnya?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Sharingan."
Mendengar hal tersebut, Mitsuki dan Boruto pun terkejut. Terlihat Boruto langsung mendekatinya dan mengangkat kepalanya untuk disandarkan. Boruto berkata, "Apa maksudmu?" Shinobi itu membalas, "Orang yang melakukan ini adalah seorang Uchiha." Mendengar hal tersebut, Mitsuki berkata, "Uchiha? Apa kau yakin?" Orang itu melanjutkan perkataannya. Dia memakai jubah perang kuno berwarna merah. Mendengar hal tersebut, Boruto pun terkejut. Boruto berkata, "Tidak mungkin. Jangan-jangan." Adegan pun beralih ke seseorang yang sedang berjalan di tengah hutan. Terlihat orang itu memakai jubah perang kuno seperti yang dikatakan Shinobi sebelumnya. Orang itu berkata, "Apa yang terjadi dengan tempat ini? Seharusnya aku berada di medan perang. Dan juga, kenapa pakaian orang-orang di sini sangat aneh?" Setelah mengatakan hal tersebut, orang itu pun menatap ke arah langit dan berhenti. Orang itu berkata kembali, "Tapi ini sepertinya menarik. Aku akan menghancurkan tempat yang asing ini." Ternyata orang itu adalah Madara Uchiha. Dan adegan pun habis sampai di sini.